Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya akan melakukan praktek pembuatan tempe sesuai dengan arahan yang diberikan pada buku tempe 44442 semester 5. Pada buku alat dan bahan yaitu kacang kedelai, kemudian bahan pembantu ragi, kompor, saya sedang memasak air untuk perebusan, kemudian timbangan, panci, ember, tampah, dandang, dan langsang. Memang ada beberapa termasuk daun pisang, nanti saya akan ambil malam supaya daun pisangnya lebih segar. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan coba praktek. Kita coba nyalakan timbangannya. Kita akan ukur berapa berat bahan yang digunakan. Berat bahan yang digunakan itu sekitar 995 gram. Jadi sekitar hampir 1 kilo. Itu berat bahan. Pertama kita akan cuci kacang kedelai ini. Nanti saya skip untuk melakukan pencucian. Setelah proses pencucian nanti kita akan lihat hasilnya. Pada tahap pencucian kita masih saksikan ada kulit kedelai yang sudah terlepas. Kita akan cuci sebersih mungkin sehingga diharapkan hasil pengolahan tempenya nanti akan menjadi semakin baik. Hasil dari pencucian kacang kedelai, kita temukan ada beberapa kacang yang sudah terkelupas kulitnya. Sekarang kita sedang menyiapkan air untuk kita masak selama kira-kira 30 menit. Kacang kedelai sudah kita masukkan. Sekarang jam 10.05 pagi waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan hentikan perebusan di pukul 10.35. Demikian. Selamat malam Bapak Ibu tutor praktikum. Inilah penan setelah kacang kedelai kita lakukan perendaman selama 12 jam. Saat ini menunjukkan pukul 10:40, 12 jam lebih 5 menit. Nah, kita akan bersihkan khususnya kacang kedelai dari kulit-kulitnya ini. Setelah kita bersihkan, kita akan melakukan perebusan kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut setelah kita melakukan pencucian selama hampir 2 jam, karena saya ingin seminimal mungkin kulit yang masih tersisa. Nah, ini kulit ari dari kacang kedelai ini cukup lumayan, ada hampir penuh. Ini hampir penuh, dan ini adalah air rebusan awal. Nah, air rebusan awal ini sebaiknya jangan dibuang. Kita bisa membuat sebagai bahan campuran POC ya, karena dia kaya mengandung karbo. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita cuci kita akan
akan masak lagi untuk yang kedua kalinya dengan api yang cukup besar selama kira-kira 1 jam nanti. Pada saat pemasukan kita akan coba, karena saya pegang handphone sendiri ya Bapak Ibu. Begitu kira-kira ini sudah tepat pukul 12 malam. Terima kasih. Inilah proses perebusan ya, kita lakukan pada jam 00.13 waktu Indonesia Barat. Kita akan lihat, kita akan rebus selama 1 jam. Setelah itu ditiriskan. Setelah ditiriskan kita timbang untuk mengetahui kadar air atau persentase. Nah, setelah itu baru kita akan dinginkan. Boleh menggunakan bantuan kipas atau di angin-angin, tapi angin-angin saya rasa agak lama ya, jadi lebih baik menggunakan kipas angin. Setelah dingin baru kita beri lagi. Demikian, inilah penampakan perebusan kacang kedelai yang kedua yang kita lakukan selama 60 menit. Kemudian kita akan tiriskan dan kemudian kita akan taruh di atas nampah yang telah saya sediakan. Kemudian diaduk-aduk dan dikipas supaya dia memiliki pendinginan lebih cepat. Nah, sebelum nanti kita tambahkan lagi, kita akan timbang kembali berapa berat kacang kedelai yang telah dikupas dan telah mengalami perebusan selama 2 kali. Inilah penampakan kacang kedelai yang telah ditiriskan. Sebelum kita taruh di atas tampah, kita akan timbang terlebih dahulu. Kita timbang berat total, nanti baru dikurangi dengan berat casing. 1266 kita tumpah 1266 kita tumpah 1266 kita akan tumpah dan kita akan kosongkan isinya. 1266 dikurangi berat tempatnya, itu sama saja ya. 1266 kita kurangi dengan berat tempatnya. 126 dikurangi 66 berarti 1,2 kilo. Oke, nah yang ini berat tempat 721 kita akan aduk angle-nya ya. Nah, begini is 1721 kita akan tumpahkan keseluruhan kacang kedelai tanpa sisa. Tujuh dua satu. Oke, 721 kita akan kurangkan dengan berat tempatnya. 721
kurangi 57 ya, 721 kurangi 57, 721 574 16 664 ya, 664 gitu. Jadi 664 ditambah 12 sekitar 1,8 kilo, 1,8 kilo lebih. Ini akan kita tiriskan dan akan kita angin-anginkan. Boleh menggunakan kipas supaya lebih cepat sambil kita sortir. Barangkali masih ada kulit, hanya memang ketika mau memasuki peragian itu tidak boleh menggunakan tangan yang biasa, minimal menggunakan sarung tangan atau dia menggunakan bahan yang steril, karena bagaimanapun ragi itu tidak suka dengan barang yang tidak steril. Itu yang pertama. Yang kedua, ragi itu tidak suka dengan bahan yang masih panas atau hangat. Jadi memang dia harus betul-betul dingin baru boleh dilakukan peragian. Setelah kita mengangin-anginkan kacang kedelai, kita akan melakukan proses peragian. Setelah kita timbang, dari 2 kali perebusan. Nah, yang saya tahu kalau melakukan proses peragian itu memang harus dalam kondisi steril. Saya menggunakan 2 sarung tangan, kemudian alat itu sudah saya sterilkan. Kita akan melakukan penimbangan untuk berat ragi yang akan kita gunakan menurut buku adalah 1 gram per 1 kilo. 1 gram per 1 kilo itu artinya kalau 1 gram per 1 kilo, nah apakah karena ini berat akhirnya 1,8 gram 1,8 kilo menjadi 1,8 gram, atau kita tetap menggunakan 1 gram saja. Nah, biarkan dia menjadi 11. Ini alat ini sekitar 10 gram. 10 gram berarti harus saya jadikan 11 ya. Nah, ini adalah ragi sebanyak 1 gram. Kita akan aduk serata mungkin sehingga semua bisa tercampur dengan baik. Kita akan taburkan. Saya mengikuti perintah dari tutur saja, dari buku panduan. Ini akan kita olah. Setelah nanti tercampur rata, saya akan buatkan videonya kembali. Setelah pengadukan ragi kita rasa cukup, saya lakukan sekitar 5 menit. Ini saya setelah ini saya aduk, kemudian kita akan
akan bungkus yang pertama. Saya menggunakan, ini kebetulan ibu di rumah ini punya tempat kue, saya sudah lapisi dengan daun pisang, tapi saya tidak akan isi full, saya akan isi setengahnya supaya cukup. Untuk itu mari kita aduk. Sulit lagi karena tidak ada garam. Kira-kira demikianlah. Ini tempatnya, kita akan coba masukkan. Kenapa? Karena hasil akhirnya kita akan taruh satu, kemudian untuk yang di atas kertas saya ingin mencoba gaya tempe mendoan. Itu tebal ya tempe mendoan. Setelah selesai pengemasan, kita akan lakukan penusukan. Nah, di sini saya telah membuat menjadi 3 yang di plastik, 1 yang dilapis daun pisang, dan 4 yang seperti tempe mendoan. Nah, sebelum kita tusuk-tusuk seperti yang saya sampaikan bahwa sepanjang pengalaman saya bermain yang namanya ragi itu harus dengan barang steril ya. Apakah ini berlaku untuk tempe, saya juga tidak tahu. Namun demikian tidak ada salahnya saya juga mengikuti prosedur. Ini jarum saya cuci dengan alkohol 70% supaya dia lebih steril. Memang bagusnya, tapi kalau dibakar saya tidak tahu ya, hanya di beberapa literatur YouTube itu tidak menggunakan, tapi saya akan menggunakan alkohol. Setelah dirasa cukup aman, cukup steril, kita akan tusuk-tusukkan pada tempe yang akan kita buat. Ini berarti ya, kita balik juga, kita lakukan hal yang sama untuk sekalian. Percobaan praktikum pembuatan tempe memenuhi tugas mata kuliah BMP 444 hari ini pada tanggal 11 November. Wait. Sekarang tanggal 13 November 2024. Terima kasih, selamat subuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Ini adalah hasil tempe yang telah kita praktekkan di hari Kamis yang lalu. Nah, sebelah sini menjadi pertanyaan saya, apakah ini karena terkontaminasi udara? Karena saya tutupnya begini saja langsung. Apakah tidak lebih baik seharusnya
tempe itu ditaruh di perami begini sehingga udara itu tidak terlalu banyak terkontaminasi, tempe tidak terlalu banyak terkontaminasi. Dari satu, yang kedua tempe mendoan. Nah, saya lihat di sini dari bau tidak berbau dan teksturnya cukup bagus. Untuk tempe rasa-rasanya tidak ada masalah ya. Tempe yang di dalam plastik hasilnya jauh lebih baik daripada tempe yang kita bungkus menggunakan daun pisang. Demikian laporan praktikum untuk memenuhi tugas praktikum pengolahan makanan. Terima kasih, selamat malam.